Oke, mari kita langsung ke intinya. Banyak lembaga zakat punya kerentanan tersembunyi. Dan ini bukan soal perdebatan yang itu-itu lagi ya. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau besok pagi-pagi tiba-tiba brak, ada tim audit dadakan di kantor Anda, tanpa pemberitahuan sama sekali? Dan ini bukan audit yang main-main loh, ini audit yang benar-benar teliti. Setiap lembar dokumen dibuka, setiap keputusan ditelusuri jejaknya, setiap rupiah dipetakan alirannya. Nggak ada yang kelewat. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Sistem Anda itu beneran siap atau cuma kelihatan siap? Soalnya kebanyakan institusi itu tumbang bukan karena niat yang jelek, tapi justru karena mereka terjebak ilusi kalau mereka sudah kuat. Jadi di pembahasan kali ini kita akan bongkar ilusi itu sama-sama. Kita bakal lihat apa sih masalah sebenarnya, kita petakan ada 4 celah fundamental di fondasi Anda, dan yang paling penting kita akan bahas rencana aksi yang bisa langsung Anda pakai. Oke, mari kita mulai dari masalah yang jujur aja jarang banget diomongin. Selama ini, diskusi kita soal zakat itu sering banget kejebak di area yang itu-itu aja. Padahal bukan di situ masalah utamanya. Lihat deh perbandingannya, ini kontras banget kan? Kita tuh bisa habis-habisan berdebat soal fikih, nisab, haul, asnaf, dan ya itu penting tentu saja. Tapi kita sering banget lupa sama kelemahan yang sebenarnya, yaitu arsitektur kepemimpinan dan tata kelola pengawasannya. Padahal itulah tulang punggung lembaga. Dan kalau ini diabaikan, wah, biayanya mahal banget. Ini bukan cuma soal rugi duit ya, ini soal kepercayaan publik yang kalau udah hilang, susah banget balikinnya. Ini soal krisis reputasi yang bisa menghancurkan semuanya dalam semalam. Resikonya nyata banget. Oke, terus gimana cara kita mendiagnosis fondasi ini? Nah, mari kita bedah jadi 4 celah kritis yang seringkali, anehnya, nggak kita sadari. Yang pertama, dan ini yang paling sering terjadi, namanya celah persepsi. Gampangnya ini tuh jurang antara apa yang kita kira kita tahu soal kondisi lembaga kita dengan ya kenyataan yang sebenarnya. Ini bisa kejadian karena kita seringnya ngukur hal yang salah. Kita sibuk banget lihat laporan administrasi, hasil audit tahun lalu, padahal audit itu kan kayak lihat kaca spion. Cuma bisa lihat yang udah lewat. Tata kelola yang kuat itu soal lihat ke depan, soal melindungi masa depan. Kalau cuma andalkan audit, ya kita pasti telat terus. Lanjut ke celah kedua, celah struktural. Nah, ini bukan soal bagan organisasi keren yang dipajang di dinding ya. Ini soal di mana sih sebetulnya letak kekuasaan yang sesungguhnya di lembaga Anda. Banyak banget lembaga yang dibangun karena ada satu figur kuat, bukan karena sistem yang kuat. Ini bahaya banget. Kenapa? Karena begitu figur itu pergi, sistemnya langsung oleng. Struktur yang sehat itu nggak bergantung pada siapanya, tapi pada apanya, yaitu protokol dan sistem check and balance yang jalan. Fondasinya tata kelola, bukan loyalitas ke orang. Yang ketiga ini, wah ini bahaya banget. Titik buta risiko. Ini kondisi di mana para pimpinan itu lihat angka, lihat data, tapi mereka nggak lihat ada badai yang lagi mendekat. Para pimpinan kan biasanya terima laporan keuangan, data pencapaian ya kan? Tapi pertanyaannya, mereka terima peta risiko nggak? Mereka lihat indikator peringatan dini nggak? Ingat ya, krisis itu nggak pernah datang tiba-tiba. Dia selalu ngasih sinyal-sinyal kecil dulu. Nah, titik buta ini yang bikin sinyal itu jadi nggak kelihatan. Dan yang terakhir, nomor 4, kita sampai di celah akuntabilitas. Di sini, kita harus benar-benar mendefinisikan ulang apa sih arti transparansi yang sesungguhnya. Kita tuh sering mikir transparansi itu ya publikasi laporan tahunan selesai. Padahal itu bukan transparansi, itu cuma ritual. Transparansi yang sejati itu adalah sebuah sistem. Sebuah arsitektur yang sengaja dirancang biar kesalahan itu susah disembunyikan. Jadi bukan soal menerbitkan data, tapi soal membangun sistem supaya kalau ada apa-apa langsung ketahuan. Oke, saya tahu. Konsep-konsep tadi mungkin kedengaran agak abstrak ya. Biar lebih kebayang, saya mau cerita sedikit. Saya pernah ikut rapat evaluasi dan semuanya kelihatan sempurna. Angka-angka hijau semua, program nambah terus. Keren kan? Terus tiba-tiba ada yang nanya satu pertanyaan simpel. Persis kayak di layar ini. Dan seketika, seisi ruangan itu hening, sunyi. Bukan karena nggak ada jawaban, tapi karena semua orang di situ mendadak sadar, kita nggak punya sistem buat jawab pertanyaan itu dengan cepat. Dokumennya ada, SOP ada, tapi sistem deteksi dininya nggak ada. Nah, di momen itulah baru kelihatan kalau arsitektur lembaga ini ternyata rapuh. Nah, kesadaran itu tadi adalah langkah pertamanya. Sekarang kita sudah tahu masalahnya, terus solusinya gimana?
Apa yang bisa Anda lakukan sekarang juga? Ada 4 langkah konkret yang bisa langsung Anda mulai untuk memperkuat fondasi lembaga. Yuk, kita bedah satu-satu. Langkah pertama, audit persepsi. Caranya gampang, ubah obrolan di ruang rapat. Jangan cuma nanya soal kinerja. Coba deh di rapat berikutnya, langsung tanya, apa 3 resiko terbesar kita saat ini? Kalau Anda bisa jawab itu tanpa perlu buka-buka dokumen, nah itu tandanya Anda sudah di jalur yang benar. Kedua, petakan struktur yang asli. Jangan cuma percaya sama bagan organisasi di kertas. Coba deh lacak gimana alur sebuah keputusan penting itu beneran diambil. Siapa yang harus tanda tangan? Siapa yang bisa bilang tidak? Siapa yang sebenarnya pegang kendali? Dari situ, nanti bakal kelihatan celah-celah yang nggak akan pernah muncul di bagan resmi. Ketiga, bangun dashboard resiko. Dan jangan nunggu. Nggak perlu nunggu konsultan mahal atau sistem yang ribet. Mulai aja dari yang simple. Bikin sendiri tabel sederhana buat melacak risiko reputasi, operasional, sama hukum. Percaya deh, rapat yang dibuka dengan bahas risiko dulu sebelum bahas pencapaian, itu ciri rapat yang jauh lebih dewasa. Jadi intinya begini, lembaga zakat itu seringnya bukan jatuh karena salah tafsir fikih, tapi karena sistem internalnya nggak siap menahan guncangan. Nah, memahami keempat celah tadi itu adalah langkah pertama yang paling krusial. Sekarang, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda renungkan adalah, seberapa mahal harga yang harus dibayar kalau kita terus-terusan mengabaikan ini semua?